Film Divergent menceritakan tentang tatanan dunia yang memilah manusia ke dalam 5 faksi berbeda untuk menjaga kedamaian. Faksi Erudai yang memiliki sifat jenius. Faksi Amity yang suka berkebun dan memiliki sifat damai dan harmonis. Faksi Kendour yang memiliki sifat jujur. Faksi Dauntless yakni yang memiliki sifat pemberani, dan faksi Abnegation sebagai penolong tanpa pamrih. Di awal cerita, terlihat seorang wanita yang sedang didandani oleh ibunya. Dia adalah Beatrice, yang berasal dari faksi Abnegation. Dia dan saudara laki-lakinya Caleb pergi untuk melakukan tes kecakapan. Di kota ini, saat seorang anak menginjak usia 16 tahun, diwajibkan untuk mengikuti tes penentuan faksi. Seseorang dinilai sifat yang menonjol dalam dirinya, lalu hasilnya menentukan ke faksi mana dirinya akan masuk. Seleksi ini dilakukan dengan tes kecakapan. Anggota masing-masing faksi mempunyai pilihan, berdasarkan sifat yang paling menonjol dari diri mereka masing-masing. Beatrice dan Caleb sedang mengantri untuk melakukan tes kecakapan. Tiba-tiba, sebuah kereta tua datang, yang membawa anggota faksi Dauntless. Dengan tertawa mereka keluar dan berlari menuju tempat ujian. Hal tersebut membuat Beatrice takjub, karena dari dulu dia sangat mengagumi faksi Dauntless. Tibalah saatnya, Beatrice melakukan tes kecakapan. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Tori, wanita yang menemani Beatrice dalam melakukan tes kecakapan. Tori langsung memberikan Beatrice cairan. Setelah meminum cairan tersebut, Beatrice masuk dalam khayalannya. Tak lama dia pun bangun. Tori yang terlihat khawatir, langsung menyuruhnya untuk pergi. Ternyata, hasil dari ujian Beatrice tergolong tingkat yang seimbang, antara perpaduan faksi, Abnegation, Dauntless, dan Erudai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Beatrice adalah seorang Divergent. Tori menyuruhnya untuk merahasiakan identitas, bahwa dia adalah Divergent. Beatrice yang kebingungan langsung pulang ke rumahnya. Di malam harinya, Beatrice, Caleb, dan kedua orang tuanya makan malam bersama. Mengingat besok adalah hari di mana Beatrice dan Caleb harus memilih faksi yang diinginkannya. Ayah dan ibu mereka memberikan semangat, dan meminta anak mereka untuk memilih faksi Abnegation. Keesokan harinya, semua faksi berkumpul di sebuah aula, untuk menentukan pilihan dari mereka yang telah melakukan tes kecakapan. Tak sengaja, Andrew, ayah Beatrice bertemu dengan Jenny, yang merupakan pimpinan faksi Erudai. Mereka pun saling bertegur sapa. Andrew lantas memperkenalkan anak-anaknya kepada Jenny. Tak lama, satu persatu dari anggota yang melakukan tes kecakapan dipanggil. Mereka diharuskan untuk meneteskan darahnya ke dalam simbol faksi yang diinginkan. Kemudian tibalah giliran Caleb memilih. Dengan percaya diri, ternyata dia memilih faksi Erudai, yang merupakan faksi lawan dari keluarganya sendiri. Hal tersebut mengejutkan ayah dan ibunya. Kemudian, giliran Beatrice, dengan kebingungan, memilih di antara 3 faksi. Beatrice akhirnya memilih faksi Dauntless, yang merupakan impiannya dari kecil. Sang ayah dan ibu sangat sedih, karena anak-anak mereka tidak memilih faksi Abnegation. Setelah acara pemilihan, Beatrice masuk ke dalam faksi Dauntless. Dia sangat senang dan merasa telah menemukan jati dirinya. Dengan senyum lebar, yang belum pernah ada di wajahnya selama ini, kini dia bisa tersenyum dan menikmati hidupnya. Eric merupakan salah satu pemimpin Dauntless. Dia ingin menguji anggota baru, dengan menyuruh mereka untuk meloncat ke bawah gedung. Semua anggota kaget dan takut, namun Beatrice dengan percaya diri langsung mengajukan dirinya terlebih dahulu. Dengan ketakutan dia melompat, dan ternyata di bawah, dia disambut dengan sebuah jaring. For langsung mendekatinya. Nampak Beatrice terpesona dengan ketampanan For. Kemudian Beatrice memperkenalkan dirinya sebagai Trish.
Semua anggota sudah melompat dan berkumpul. Dan mereka semua akan dilatih oleh For. For mengajak mereka menuju kamar. Di sini semua anggota kaget. Karena semua ruangannya terbuka, dan tidak ada pemisah antara wanita dan pria. Mereka pun langsung berganti pakaian, dan menuju tempat makan. Semua anggota baru mulai berbaur dan mengenal satu persatu. Tak lama, pimpinan Dauntless datang, dan memberikan kata sambutan kepada anggota baru, dan mereka pun digendong oleh anggota Dauntless. Besoknya, anggota baru dikumpulkan, mereka akan melakukan latihan fisik. Eric mengatakan bahwa, kader dengan peringkat terendah, akan dikeluarkan dari faksi. Anggota protes. Namun, mau tak mau mereka harus melaksanakan aturan tersebut, karena mereka sudah masuk ke dalam faksi Dauntless, dan tak bisa mengubahnya lagi. Hari demi hari, semua anggota terus melakukan latihan fisik, mulai dari lari, tinju, sampai menembak, yang terus dilatih oleh For. Eric memilih pelompat pertama dan terakhir untuk bertanding. Trish terlihat bimbang, namun dia harus tetap melawan. Sampai akhirnya, dia pun dikalahkan. Kemudian Eric memperlihatkan peringkat semua anggota, dan Trish berada di peringkat terakhir. Hal tersebut membuatnya sedih, karena dia merasa yang paling lemah. Christina selalu menyemangatinya, kemudian mereka berdua pergi ke tempat pembuatan tato, karena semua anggota Dauntless wajib mempunyai tato. Tak sengaja, Trish melihat Tori. Tori menato Trish, dan mengatakan bahwa Trish melakukan kesalahan besar, dengan masuk ke faksi Dauntless. I'm going to be Dauntless. I chose Dauntless. Tak merasa putus asa, Trish bangun lebih awal dari anggota lainnya, dia berlatih lebih ekstra dari biasanya. Dan tak disangka, peringkatnya mulai naik. Di saat latihan, Trish melihat Christina yang sedang bertarung, karena kelelahan Christina pun menyerah. Kemudian Eric membawanya, dan langsung menjatuhkan Christina ke jembatan, karena faksi Dauntless tidak mengenal kata menyerah, maka Christina harus dihukum. Untung saja, dia masih bisa berpegangan, dan selamat. Kemudian, For membawa semua anggota pergi dengan kereta. Dia menjelaskan visi misi dari faksi Dauntless yang mengharuskan mereka untuk tidak menyerah. Mereka semua pergi ke perbatasan, untuk mengenali daerah yang harus dijaga, karena faksi mereka merupakan penjaga dari keamanan kota ini. Namun, sampai sekarang tidak ada satupun dari mereka, yang mengetahui di balik pembatas besi yang ada di depan tersebut. Selanjutnya, semua anggota melakukan latihan melempar pisau. Salah seorang anggota terus gagal, karena hal tersebut, Eric marah dan menyuruhnya untuk berdiri di sasaran, dan For yang akan melakukan lemparan. Melihat hal tersebut, Trish tak tinggal diam, dia pun menggantikan anggotanya untuk menjadi sasaran. For mulai melempar pisau, dengan percaya diri, Trish menjadi sasaran. Tanpa keraguan dan tak gentar, dia bisa melewatinya. Karena keberaniannya, membuat peringkatnya meningkat. Hey Trish, that was cool. Thanks. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Trish berpapasan dengan pimpinan faksi Erudai. Mereka pun saling menyapa, kemudian Jenny pergi ke sebuah ruangan. Tak sengaja, Trish mendengar percakapan penjaga, bahwa para pimpinan faksi berkumpul, untuk memburu dan membunuh Divergent, yang dianggap sebagai ancaman. Karena marah dengan Trish yang melawannya, Eric menyuruh Trish untuk melawan peringkat pertama, Peter. Mereka pun mulai bertarung, disayangkan Trish kalah dan pingsan dalam pertarungan tersebut. Besoknya, Christina dan Al melihat keadaan Trish, karena kekalahannya Trish mendapat peringkat terakhir. Dan dia juga tidak dilibatkan dalam misi latihan kali ini, karena Eric melarang dan telah mengeluarkannya. Christina dan Al pun berpamitan dan pergi. Tidak menyerah, Trish lantas mengejar dan masuk dalam kereta. Walau terjadi sedikit perdebatan dengan Eric, dia pun dapat ikut dalam misi kali ini.
Eric dan For mulai memilih anggota mereka masing-masing. Tris pun masuk dalam anggota For. Di saat semua anggota mulai merencanakan misi, Tris lantas memanjat sebuah baling-baling, tak lama For pun mengikutinya. Dan ternyata, For takut akan ketinggian, namun dia terus mengikuti Tris. Sampai akhirnya, mereka dapat melihat bendera, yang menjadi tujuan misi kali ini. Mereka pun bergabung dengan tim dan langsung menjalankan misi. Kelompok mereka dibagi menjadi dua, sebagian bertugas untuk menyerang kelompok Eric, sementara Tris dan Christina menuju menara tempat bendera berada. Di atas menara Tris bertemu dengan salah seorang anggota Eric, mereka bertarung dan Tris dapat memenangkan pertarungan tersebut. Dan akhirnya dia mendapatkan bendera yang membuat kelompoknya menang. Semua anggota berkumpul untuk pulang melewati jalur cepat. Dengan senyum lebar Tris juga melakukannya. Dia melayang di udara, dan merasa sangat bahagia. Walaupun terjadi sedikit masalah, namun dia bisa mengatasinya, dan mendarat dengan selamat. Di aula, For memanggilnya dan memberi Tris selamat atas misi kali ini. Congratulations. Thanks. Kemudian, semua anggota dikumpulkan dan diperlihatkan peringkat mereka. Beruntung Tris berada di urutan ke-20, yang membuatnya tidak harus keluar dari faksi Dauntless. Di pagi harinya, semua anggota faksi berkumpul untuk melakukan kerja bakti. Tiba-tiba Tris melihat kilauan cahaya, dia pun langsung menghampirinya dan ternyata itu adalah ibunya. Ibunya sangat mengkhawatirkan keadaannya, dia tahu bahwa Tris adalah divergen, dan berada dalam bahaya. Ibunya menyuruh Tris untuk tetap menyembunyikan identitasnya dari siapapun, agar dia tetap aman. Dan ternyata ibu Tris dulu berasal dari faksi Dauntless. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seorang pria datang memarahi Tris, untung saja ibunya sudah kabur duluan. Kemudian Tris dan anggota lainnya sedang menunggu untuk melakukan sebuah tes. Seorang anggota yang sudah selesai, terlihat pucat dan ketakutan. Tak lama For memanggil Tris untuk masuk. For menjelaskan bahwa dia akan melihat isi pikiran Tris melalui halusinasinya. Lalu For langsung menyuntikkan serum ke leher Tris. Tak lama Tris pun tertidur, dia hanyut dalam halusinasinya. Diperlihatkan bahwa dia dikejar oleh sekelompok burung gagak, dan terjebak di sebuah lumpur. Kemudian dia pun masuk ke dalam air dan mengatakan bahwa ini tidak nyata. Dan tak lama dia pun terbangun. Ternyata, Tris dapat menyelesaikan tes tersebut dalam waktu 3 menit. Dia adalah orang pertama yang dapat mengatasinya dengan cepat. Tris pun melakukan tes yang kedua kalinya dan hasilnya tetap sama, dia dapat menyelesaikannya dengan cepat. For mulai mencurigainya, kemudian For menanyakan hasil ujian Tris. Tris hanya menjawab Abjuration. Namun For tidak mempercayainya. Kemudian Tris pergi dan menemui Tori. Tori menceritakan bahwa saudaranya dulu seperti Tris, kemudian pimpinan Dauntless mengetahuinya, dan langsung membunuh saudaranya di dasar jurang. Tori menyuruh Tris untuk berhati-hati, dan jangan sampai ketahuan oleh pimpinan bahwa dia adalah divergen. Dengan cepat Tris langsung pergi menuju faksi Erudai, untuk menemui Caleb. Dia mengatakan bahwa, dia ingin berpindah ke faksi Abjuration, dan meminta bantuan Caleb. Sementara Caleb mengatakan hal tersebut tidak bisa, dan Erudai tidak akan mengizinkannya, karena Erudai faksi yang terkuat saat ini. Tris sangat kecewa dan sedih dengan jawaban dari Caleb, karena dia lebih memilih faksi daripada keluarganya. Dan dia pun langsung pergi. Ketika Tris hendak keluar, pimpinan Erudai memanggilnya untuk minum teh. Di sini Jenny mengatakan bahwa, dia ingin melenyapkan sifat kemanusiaan yang ada di dalam faksi, agar dapat mempertahankan masyarakat yang stabil dan damai. Kemudian dia meminta bantuan Tris. Karena faksi Abjuration sudah banyak menampung divergen. Tris hanya bersyukur karena dia bukan lagi faksi Abjuration, dan berusaha membantu sebisanya. Kemudian dia pun kembali ke Dauntless. Di Dauntless dia dihadang oleh 3 orang pria, ternyata salah satu pria tersebut adalah Al, yang ingin menjatuhkannya ke tebing.
Untung saja, dengan cepat For datang dan membantunya. Kemudian For membawa Tris ke ruangannya, meminjamkannya baju serta menenangkan Tris yang terlihat kecewa karena temannya yang ingin membunuhnya. Fear doesn't shut you down and wakes you up. I've seen it. Di pagi harinya, di tempat makan Al menghampiri Tris untuk meminta maaf, namun Tris sangat kecewa dan menyuruhnya pergi dan menjauh darinya. Tak lama, ditemukan tubuh Al yang sudah tak bernyawa, ternyata dia bunuh diri. Hal tersebut mengejutkan semua anggota termasuk Tris. Tris beranggapan bahwa Al meninggal karena dirinya. For berusaha menenangkan Tris, kemudian dia mengajak Tris untuk melakukan tes bersama. Mereka mulai masuk ke dalam halusinasi, dan ternyata Tris masuk dalam halusinasi For. Di sini For melatih Tris untuk mengikuti simulasi tes, sebagai faksi dan les bukan divergen. Dari halusinasi yang mereka lewati bersama, akhirnya Tris mengetahui bahwa For mempunyai 4 rahasia. Di kamarnya, For menjelaskan bahwa For berarti 4 masa lalu dan masa kini. Tris yang penasaran dengan tato For, memintanya untuk menunjukkan tatonya. Dengan senang hati dia pun memperlihatkannya. Terlihat bahwa For mempunyai tato simbol 5 faksi di punggungnya. For menjelaskan bahwa dia tidak memihak salah satu faksi, karena dia ingin menjadi pemberani, sekaligus jujur, baik hati dan baik. Tris hanya terdiam, dan akhirnya pembicaraan mereka berujung dengan kecupan manis. Di pagi harinya, For mengajak Tris untuk melihat perbuatan Erudai setiap paginya yang memasok persediaan. For mengatakan bahwa mereka ingin menciptakan pasukan dengan memberi serum yang dapat mensugesti pikiran seseorang. Tak lama terdengar himbauan untuk semua anggota baru melakukan tes terakhir. Di sebuah ruangan, semua anggota beserta pimpinan dan les bahkan Erudai pun hadir. Tris mulai disuntik, dan hanyut dalam halusinasinya. Semua anggota dapat melihat pikiran Tris dari sebuah layar. Setelah melakukan latihan dan arahan dari For, Tris dapat melewati tes tersebut, dengan pikiran seorang dan les bukan divergen. Akhirnya, dia pun dapat menyelesaikan tesnya dengan sempurna. Tris dan semua anggota pun akhirnya resmi menjadi anggota dan les. Semua anggota dikumpulkan, dan disuntikkan dengan serum. Di saat Tris ingin mencari For, Eric langsung menyuntikkannya serum di lehernya. Di pagi harinya, Tris kaget melihat ekspresi semua anggota berubah. Agar tidak diketahui bahwa dia divergen, Tris pun berpura-pura seperti anggota lainnya. Namun tiba-tiba, seorang laki-laki mempertanyakan apa yang terjadi, yang membuat dia dibunuh di tempat karena dia merupakan divergen. Semua anggota yang terpengaruh, masuk ke dalam kereta dengan ekspresi datar. Tris yang melihat For, dengan hati-hati maju untuk mendekatinya. Bersyukur For tidak berada dalam pengaruh sugesti tersebut. Dengan senjata lengkap mereka semua berjalan menuju faksi Abjuration. Semua anggota berpencar, sementara Tris dan For pergi mencari orang tua Tris. Di tengah perjalanan mereka, Eric menghentikan For dan menodongkan pistol pada For. Akhirnya mereka ketahuan, For dan Tris berusaha kabur namun mereka tertangkap. Mereka pun dibawa ke pimpinan Erudai. Jenny memutuskan untuk membawa For, dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Tris. Ketika Tris hendak ditembak, beruntung ibunya datang dan membantunya. Dengan cepat ibunya membawanya kabur, namun mereka ditembaki oleh anggota lainnya, yang membuat ibu Tris meninggal. Tris sangat sedih melihat ibu yang dicintainya meninggal, namun dia harus tetap pergi untuk melarikan diri. Akhirnya Tris bertemu dengan ayahnya, melihat anaknya yang sedih sang ayah lantas langsung memeluknya. Caleb pun meminta maaf dan menyesal, karena dia tak menyangka telah mendukung faksi yang ingin menghancurkan faksi orang tuanya sendiri. Tris menjelaskan bahwa anggota dan les berada dalam pengaruh, dan dia harus menghentikannya dengan cepat. Kemudian dia, ayahnya, Caleb dan Prior menuju dan les dengan menaiki kereta.
Mereka pun menyusup masuk, kemudian Tris bertemu dengan Peter. Peter yang tak terpengaruh membawa mereka ke ruangan kontrol. Ayah Tris langsung menembaki para penjaga yang berjaga di depan ruang kontrol tersebut, dan dia pun tewas. Tris memutuskan untuk masuk sendirian, agar yang lain tetap aman. Dia perlahan masuk ke dalam ruangan, dan tak sengaja melihat For sedang duduk. Tris lantas mendekatinya, dan ternyata For berada dalam sugesti yang membuatnya tak mengenali Tris. Jenny mengaktifkan sugesti pada For untuk menyerang Tris. Tanpa waktu lama, For langsung menyerang Tris, dan terjadi pertarungan di keduanya. Tris terus mencoba menyadarkan For, sampai akhirnya dia menodongkan pistol di kepalanya, dan hal tersebut membuat For langsung sadar. Kemudian For langsung menembaki semua anggota yang ada di dalam ruangan tersebut. Sementara, Jenny dengan cepat mengaktifkan program sugesti pada anggota dan Les. Dengan cepat Tris melempar pisau ke tangannya yang membuat Jenny berhenti. Karena Jenny bersikeras tak mau menghentikan program tersebut, akhirnya Tris menyuntikkan serum padanya, yang membuat dia berada di bawah sugesti Tris. Akhirnya program tersebut dibatalkan, dan semua anggota dan Les tersadar. Jenny yang tersadar marah, Tris pun langsung menghajarnya. Karena anggota dan Les mengejar, mereka bergegas pergi, bersama Prior, Caleb dan juga Peter. Mereka berlima langsung menaiki kereta. Di akhir cerita, Tris dan For berpelukan, dan mereka pun sudah menemukan diri mereka seutuhnya.